Oke, saya langsung singkat aja. Ini ada 10 slide. Saya coba play video singkat untuk Anda. Nanti saya tanya setelah saya play video itu, saya pengen tahu apa pandangan Anda. Saya coba share. Oke. Selamat menikmati sekitar 2 menitan. Kita rangkum dalam satu video, apa kesimpulannya? Kalau menurut saya, izin menjawab, Pak. bencana Cesa, silakan Cesa dulu. Bencana nggak ada yang tahu, Pak. Musibah apa yang akan kita alami, kita nggak tahu. Oke. Apa yang ada di depan kita nggak tahu, Pak. Oke, yang lain? Menurut saya, menjawab, Pak. Pak Hero dulu. Menurut saya jangan menertawakan kawan. Oke, terima kasih. Arya. Maaf Pak sebelumnya, tapi yang saya simpulkan itu Pak, apa tertawa di atas penderitaan orang Pak. Oke. Regita? Hati-hati Pak. Kalau saya hati-hati. Rio Ananda? Izin menjawab, Pak. Ketika kita terjatuh, kita harus bisa bangkit lagi, Pak. Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, di luar dugaan jawabannya. Kita memang harus seperti itu. Kita harus ketika kita jatuh, kita harus bisa bangkit sendiri. Jangan karena tergantung orang. Karena kalau tergantung orang itu nggak bantu-bantu, masa iya kita akan duduk terus di bawah? Kita bangkit tanpa harus menunggu orang. Kita harus bisa mandiri. Oke. Jadi Indonesia ini beragam jenis manusianya, beragam tipe manusianya, dan kadang-kadang ada yang ketawa di atas penderitaan orang seperti tadi yang ada di video. Ada juga yang tanpa nunggu langsung bantuin, ngangkat. Ada juga yang ketika ada yang jatuh dia nggak tertawa, tapi kamu nggak apa-apa kan, serius gitu. Ada juga yang lain dan sebagainya. Nah, kita mempelajari sifat-sifat itu terbatas pada etnis kita. Gimana kalau ada orang Batak melihat temannya sendiri jatuh, apakah dia membantu atau enggak? Terus yang lain lagi orang Dayak misalnya, apakah dia akan menjerumuskan ketika temannya jatuh atau membantunya? Nah, antropologi itu terbatas pada etnis. Jadi khusus antropologi, kita mempelajari etnisiti kita, keragaman daerah kita. Seperti ada mitos bahwa orang Jawa itu lembut. Benarkah seperti itu? Nah, kita harus kritis kita. Masa iya? Coba aku periksa, coba aku teliti. Benar nggak? Karena kita kan sudah makin modern. Masyarakat Jawa dulu itu memang benar. Ya, inje, nggih, ya, sopan. Sekarang ada orang Jawa yang nggak sopan, ngomongnya nggak bisa diatur, ada. Nah, keragaman sifat itu yang kita teliti,
akan melanggar hukum nggak kira-kira? Nah, itu karakter-karakter yang kita nanti kait-kaitkan dengan hukum. Tapi itu hanyalah segelintir kehidupan kita yang kadang-kadang tidak berpengaruh banyak ke hukum. Nah, yang berpengaruh banyak ke hukum, saya tanya, di tempat kalian ada nggak yang menikah di usia muda? Ada, Pak. Banyak ya, Pak. Banyak. Oke. Inilah yang akan bersenggolan dengan hukum. Karena kita itu di undang-undang nggak boleh menikah di usia di bawah 19 tahun. Yang bersinggungan langsung dengan hukum. Karena kalau kita nggak boleh nikah muda, lalu orang-orang yang menikah muda itu apa akibatnya oleh hukum? Nah gitu. Kan ada budaya suku kita yang tidak menikah muda, tapi juga ada yang menikah muda. Nah, nanti kita akan diskusi di situ. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dicerna oleh kalian. Dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai ketemu lagi di sesi minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Saya izin undur diri. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih, Pak.